إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang terakhir 2 minggu yang lalu, poin yang kita bahas yaitu tentang salah satu perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan Allah adalah kepada mereka yang memperbanyak istighfar. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Allah kirimkan hujan kepada mereka, artinya menyuburkan tanaman mereka. Lalu kemudian wa yumdidukum bi amwal, akan diberikan anak oleh Allah, diperbanyak anak oleh Allah. Dan ini sudah kita garis bawahi, yang belum diberi momongan atau belum diberi anak oleh Allah, maka salah satu jalannya perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar di samping usaha medis. Jadi istighfar ini benar-benar membuka jalan keberkahan Allah. Nabi SAW, seseorang yang telah dijaga Allah, dimaksumkan Allah, dan beliau bertindak tanduk hanya karena izin Allah, tapi beliau tetap memohon ampun, beristighfar 1 hari 100 kali. Dalam hadis yang lain 70 kali. Jadi minimal 70 kali Nabi beristighfar dalam 1 hari. Itu seorang Nabi. Kita yang bergelimang dengan dosa, maka hendaknya beristighfar. Selain diampunkan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keberkahan dari langitnya, dari dalam tanahnya. Lalu diberikan Allah hidup bahagia, diberikan anak-anak yang taat. Itu perkara yang Nabi, yang Allah sebutkan melalui surat Nuh. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan Allah, yaitu mereka yang suka menyambung silaturahim. Jadi ini salah satu amal yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, membuka pintu keberkahan. Perlu kita ulang-ulang. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa keberkahan itu ketika diberi sehat, ketika diberi kaya, lalu dia merasa berkah. Ingat kembali jemaah melakukan Allah, yang namanya barakah yaitu ketika diberi nikmat, nikmat itu membuat kita mendekat ke Allah. Itu baru disebut barakah. Ketika diberi nikmat, nikmat itu membuat kita mendekat ke Allah. Jadi bukan kaya berkah,
tetapi kaya yang menyebabkan kita menggunakan harta kita untuk mendekat ke Allah, yang baru bekun barakah. Orang kaya tapi hatinya tersangkut dengan keinginan sedekah, wakaf atau apapun. Jadi pantang dia melihat sesuatu yang dibutuhkan, maka dia langsung bergerak. Itu disebut harta yang barakah. Kalau diberi nikmat sehat, maka kita diringankan Allah untuk menyembahnya. Kaki yang sehat kita gunakan dengan ringannya menuju ke masjid-masjid Allah. Tangan yang sehat kita gunakan untuk menolong agama Allah atau menolong sesama manusia. Itu baru disebut sehat yang barakah. Ada orang yang tidak sakit-sakit, itu belum tentu barakah. Selama sehatnya tidak membuat dia mendekat, dia sehat, tetapi dia gunakan kesehatan itu malah menjauh dari Allah. Siang malam duduk di kedai kopi, tidak pernah jatuh sakit. Begadang, orang lain terkena lever, orang lain macam-macam penyakit, dia tidak. Sehingga orang mengatakan kok sehat ulang. Atau dia mengatakan dirinya, Alhamdulillah, saya sehat selalu, Alhamdulillah. Ada yang sudah umur 60, 70 lalu mengatakan kepada orang, Alhamdulillah saya sehat. Dan ada yang menyambung, ini berkah dari Allah. Belum tentu barakah. Kalau sudah tua pun tak mengenal di mana masjid Allah. Nah, jadi kali ini Allah berikan barakah itu melalui silaturahim. Dan itu adalah janji Nabi SAW. Ada dua hadis yang menyebutkan ini. Dan kedua hadis ini dalam derajat yang sahih. Kedua-duanya hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man sarrahu ay yabsuta lahu rizquhu wa yansa lahu fi athari falyasil rahimah." Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin agar rezekinya berkah atau rezekinya lancar, lalu kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahimnya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, juga riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ittaqa rabbah," barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimah, lalu dia sambung silaturahimnya, nusa'a fi ajalihi wa sara malahu wa habbahu ahlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya, memperpanjang umurnya, lalu kemudian dia akan dicintai oleh keluarganya. Nah, ini janji-janji yang kita dengarkan dari seorang Nabi yang tak pernah berbohong. Jadi jemaah makan Allah, di sini kita dapatkan bahawa ternyata silaturahim membuka pintu rezeki, dan itu yang dimaksudlah keberkahan rezeki. Dan silaturahim juga membuka pintu keberkahan umur. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang ingin rezekinya berkah, nah ini rezeki itu telah ditentukan oleh Allah. Jumlah rezeki itu ditentukan oleh Allah. Kalaupun ditambah dikurangi jumlahnya, yang tahu cuma Allah. Kita tak tahu. Jadi jangan kira kita yang bekerja di satu perusahaan dengan gaji yang luar biasa besarnya, lalu kita merasa bahwa kita telah mendapatkan keberkahan rezeki. Tidak. Berkah itu bukan pada nominal banyaknya atau jumlah gaji kita, tapi barakah itu di saat gaji kita itu bisa membuat kita bahagia, selalu merasa cukup, kemudian banyak kebaikan yang bisa kita lakukan.
Untuk apa gaji sampai 100 juta per bulan, tapi kita tumpuk di dalam ATM kita sampai miliaran rupiah. Ketika melihat masjid yang membutuhkan kita, tak bergeming hati kita untuk menolongnya. Tidak ada satu sak semen pun yang pernah kita berikan. Tidak ada anak yatim yang kita pelihara. Tidak ada fakir miskin yang membuat bahagia, yang senyum bahagia karena kita. Tidak ada. Tapi kalau kita tanya orang, adung gaji dengan bangga kita mengatakan, alhamdulillah gaji saya di atas 50 juta lah. Kita mengatakannya seakan-akan ini berkah dari Allah, ini datangnya dari Allah. Itu gaji atau rezeki kita, itu memang telah ditentukan jumlahnya oleh Allah. Yang si miskin pun, itu yang tentukan dia menjadi miskin pun Allah. Yang kaya pun bukan karena kepintarannya tapi memang ditentukan oleh Allah bahwa dia akan kaya. Dan ini menjadi ujian di antara keduanya. Si miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya, dan kalau dia bersabar, dia masuk surga dengan kesabarannya. Si kaya diuji Allah dengan nikmat yang diberikan Allah untuknya, dan dia bisa masuk surga dengan rasa syukurnya. Jadi barakah itu pada rezeki itu datang di saat kita selalu merasa tenang dengan harta kita. Kita tidak merasa terganggu dengan jumlah berapa wang masuk, berapa wang keluar. Tangan ini begitu mudah memberi. Ketika celengan lewat di depan kita, maka yang kita genggam adalah wang-wang yang kira-kira membuat orang-orang ketika menghitungnya juga akan merasa bahagia. Jadi ini kenapa munculnya rasa ringan di hati bersedekah? Karena Allah menitipkan keberkahan. Kenapa anak-anak kita bisa taat? Padahal kita tidak terlalu hebat mempunyai ilmu psikologi anak, kita tak faham ilmu parenting, tapi kita lihat anak kita, Masya Allah, anak yang pertama, anak kedua sampai yang kelima, semuanya taat. Tidak ada yang membuat kepala kita sampai hancur-hancuran memikirkan mereka. Begitu kita panggil nama mereka, langsung mereka menyahutnya, menurutinya, kapanpun, dimanapun. Ada yang sudah kuliah pun selalu teringat kepada kita. Ada yang sudah kerja pun tak pernah melupakan untuk membahagiakan orang tuanya. Kenapa itu kita dapatkan? Ingat, barakah. Barakah yang datang dari Allah. Cukuplah orang yang kaya, cukuplah orang yang gaji raya, tetapi apa yang terjadi? Anaknya tidak ada yang bisa membahagiakannya satu pun. Semua membuat dia hidup dalam kehidupan yang betul-betul menderita. Kedurhakaan bagi anak-anak itu dianggap biasa. Bahkan isteri pun tidak taat, padahal harta melimpah, rumah besar, tetapi isteri tidak taat. Disitulah kita merasa bahwa hidup kita sempit. Kenapa? Allah cabut keberkahannya. Maka yang dimaksud oleh Nabi, mau diberikan barakah oleh Allah melalui rezeki, walaupun kita mungkin tak banyak yang kita dapatkan, sering-seringlah menyambung silaturahim. Lalu janji Nabi yang kedua, mau diberkahi umur, maka juga sering-seringlah silaturahim. Jadi umur itu, kalau yang dimaksud oleh Nabi, barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, ini maksud panjang umur, jumhur ulama itu mengatakan lebih kepada berkahnya umur, bukan menambah bilangan umur, tapi barakah, banyaknya kebaikan walaupun umur singkat. Jadi momen-momen di atas dunia ini banyak sekali yang bisa kita ambil dengan umur yang singkat. Walaupun hak Allah, kalau Allah ingin memanjangkan umur itu hak Allah, dan kita pun tidak tahu sudah dipanjangkan atau belum. Tapi dalam beberapa hadis Allah berhak untuk memanjangkan umur seorang hamba, itu hak Allah. Contohnya hadis dari Nabi SAW yang menceritakan kehidupan Musa alaihissalam. Ketika Musa didatangi oleh malaikat maut, lalu kemudian karena malaikat maut ini menjelma jadi manusia biasa,
Dia datang di hadapan Nabi Allah Musa, lalu Nabi Allah Musa mengatakan, ada apa dan apa keinginanmu? Dia mengatakan bahawa dia malaikat maut dan dia diutus untuk mencabut nyawa. Cuma bentuknya dalam keadaan sedang menjelma jadi manusia, sehingga membuat Musa tidak percaya bahawa orang ini adalah malaikat maut. Dianggap mayang-mayang, dianggap ulo-ulo. Apa yang dilakukan Pak? Dalam hadis yang panjang itu disebutkan Musa menampar orang ini. Jadi malaikat pernah ditampar oleh manusia. Jadi satu-satunya manusia yang pernah menampar malaikat adalah Musa alaihi salam. Hadis sahih. Dan tamparan Musa bukan tamparan biasa, karena dulu Nabi Musa pernah menampar pengikut Firaun, salah satu daripada sukunya yang bertikai dengan tentara Firaun atau pengikut Firaun, sampai Nabi Musa menampar yang pengikut Firaun itu mati. Sekali tampar mati, sekali tampar mati. Ini makanya malaikat ini begitu ditampar, disebutkan dalam hadis sampai pipinya miring, singit ming. Katanya kan kemong dia sekali menyoi tampar dia Pak, ini mereng pipinya. Akhirnya malaikat maut itu kembali menuju kepada Allah, lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima arsaltani liman lam yuridul mauta. Kenapa engkau kirim aku kepada orang yang belum mau mati? Maksudnya nyempan dingin kan, tinggal ming-ming. Itu laporan malaikat, dan ini hadis, bukan dongeng. Bukan dongeng kisah hadis majakan, memang hadis sahih. Jadi malaikat melapor ke Allah, kenapa engkau kirim aku kepada orang yang belum mau mati? Di situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia kembali dengan bentuk malaikat maut, jangan lagi menjelma jadi manusia, dan katakan bahawa dia datang, disuruh oleh Allah. Datang kembali itu malaikat maut menjumpai Musa. Lalu kemudian di situlah Allah mengatakan dan pesankan kepadanya, kalau dia ingin dipanjangkan umurnya, suruh dia letakkan tangannya di atas binatang ternak yang dia pelihara. Jadi letakkan sebelah tangannya di atas binatang ternak yang dia pelihara. Sejumlah bulu yang terpegang dengan tangannya, maka kuhitung satu bulu setahun. Kupanjangkan umurnya, kata Allah. Jadi kalau tergenggam 1000 bulu, maka dipanjangkan 1000 tahun. Pesankan kepadanya kalau dia menginginkan itu. Turun malaikat maut, kemudian menjumpai Musa kembali dan ditawarkanlah kepada Musa. Jadi ini sudah bentuk malaikat maut, anak dampari. Dan Musa menyadari bahawa dia tadi telah menampar malaikat maut. Jadi kemudian Musa ditawarkan. Kata Allah, kata malaikat maut, Musa, kalau engkau ingin dipanjangkan umurmu oleh Allah, nah sekarang letakkan tanganmu di atas badan binatang ternakmu. Berapa jumlah bulu yang tergenggam, maka diberi oleh Allah umur 1 bulu setahun. Apa jawaban Musa? Kalaupun aku dipanjangkan umur 1000 tahun lagi, sungguh tetap nanti aku akan mati. Untuk apa? Kata Musa, untuk apa aku dipanjangkan umurku? Akhirnya Musa disitulah dia menerima. Jadi sebenarnya dari awal dia bukan tak terima, cuma tak percaya itu malaikat maut. Di situ kata Musa, cabutlah nyawa aku. Maka dicabutlah nyawanya. Dan kuburannya Pak, berdasarkan hadis Nabi, itu ada di area sekitaran Masjidil Aqsa. Nabi yang mengatakan dalam hadis, seandainya aku diizinkan untuk memberitahu di mana kuburannya Musa alaihi salam, maka sungguh akan kuberitahu bahawa Musa kuburannya 1 lemparan batu dari tanah haram. 1 lemparan batu dari tanah haram, iaitu dari Masjidil Aqsa, 1 lemparan batu. Nah ini bisa 100 meter, bisa 200 meter. Artinya kuburan Musa ada di sekitaran itu. Cuma Nabi dilarang memberitahu. Maka sampai hari ini bohong kalau ada yang mengatakan adanya kuburan Musa, karena Rasulullah tak berani membongkar, memberitahu di mana kuburan Musa alaihi salam. Cuma Rasulullah memberi tanda dia ditanam di atas tanah yang berwarna merah. Danau merah ini biru. Dia ditanam di tanah yang berwarna merah, dan itu 1 lemparan batu dari
tanah haram, maksudnya Masjidil Aqsa. Maka jemaah melakukan Allah SWT, akhirnya Musa tak memilih untuk dipanjangkan umurnya. Yang mau kita kasih tahu bahawa kalau Allah memanjangkan umur gara-gara silaturahim, itu hak Allah. Satu kali silaturahim dipanjangkan 10 tahun. Makanya yang katuha apa? Masya Allah sudah 80, 90. Bisa jadi umurnya dipanjangkan Allah berdasarkan bilangan. Bisa jadi. Tapi jumhur ulama mengatakan yang dimaksud oleh Nabi lebih kepada barakahnya umur. Sering silaturahim, barakah umur. Apa barakah umur? Umur kita boleh pendek, tapi banyak kebaikannya. Lihat ulama-ulama yang meninggal muda, seperti Imam Nawawi, meninggal muda. Imam Nawawi itu meninggal cuma 45 tahun. Salah satu ikonnya mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Ulamanya yang terkenal itu Imam Nawawi. 45 tahun meninggal dunia dan tidak sempat menikah. Imam Nawawi tidak sempat menikah. Bukan kerana tak mau menikah, disibukkan lezatnya menuntut ilmu, tak sempat menikah. 45 tahun, tapi Masya Allah berkahnya umur, mulai menuntut ilmu, lalu kemudian diangkat menjadi orang yang dipercayakan menghadapi masyarakat dalam urusan agama. Dia mendapati ujian-ujian dari Allah, dari pemerintahnya, sampai beliau itu diusir dari kota Damaskus, kerana beliau di Damaskus, Syria. Diusir dari kota Damaskus oleh raja di masa Bani Umayyah. Diusir hanya karena beliau mempertahankan agar pemerintah jangan mengutip pungutan dari rakyat. Jadi pemerintah rencana mengutip pungutan dari rakyat untuk menambah pembedaraan, persiapan untuk perang. Apa kata Imam Nawawi? Kata beliau ni dalam biografinya, beliau mengatakan bahawa kalian kutiplah dulu dari menteri-menteri kalian. Kenapa harus mengutip dari rakyat? Kutiplah dari rajanya, dari menterinya, dari pejabat-pejabatnya. Kenapa kalian zalimi rakyat? Dan di saat itu ulama-ulama lain tak berani berkata begitu. Dengan perkataan itu, apa yang beliau dapatkan ujian dari Allah? Beliau diusir dari kota Damaskus, tidak diizinkan masuk ke ibu kota tempat tinggal beliau selama ini, dan disitulah beliau akhirnya hijrah ke kota An-Nawa. Disitulah beliau kemudian meninggal dunia dan kemudian dijuluki dengan Imam An-Nawawi. Jadi merujuk kepada nama tempat tinggalnya. Itu ujian Allah, keberanian beliau melakukan perlawanan terhadap pemerintah di waktu itu, demi membela rakyat agar tidak terdalimi dengan kutipan-kutipan. Nah, jemaah melakukan Allah, karangan beliau jangan ditanya. Ini sering saya bilang, karangan beliau Masya Allah, kita baca di mana-mana, kita bahas di mana-mana, seluruh dunia membahas kitab-kitab beliau. Mulai dari yang paling kecil, iaitu Arba'in An-Nawawiyah, yang isinya cuma 40 hadis, tapi dihafal hampir semua anak-anak pesantren menghafal Arba'in An-Nawawiyah. Buku tipis kecil, tapi dibahas di seluruh dunia, disyarah berulang-ulang. Syarahnya jangan tanya, tebal-tebal syarahnya. Lalu kitab beliau Riyadhus Salihin, Minhajut Talibin, Majmu' Syarah Muazzam, itu Masya Allah kitabnya umur 45 tahun. Majmu' Syarah Muazzam itu puluhan jilid, umur 45, tetapi beliau menghasilkan karya yang anehnya, kata para ulama yang lain, anehnya tidak ada karangan beliau yang ditolak di satu negeri Muslim pun. Nanti ada yang model apa, ada ulama yang ngarang kitab tapi tak cocok di mazhab fulan, tak cocok di negeri fulan, tak dibahas. Itulah. Tapi karangan beliau, keberkahan dari Allah, tidak ada yang ditolak di satu negeri Muslim pun. Semua membahasnya. Semua membahasnya. Meninggal 45. Kita berapa sudah umur kita? Nah, yang ke 60, 70. Apa manfaat kita? Umur yang sudah diberi Allah, apa manfaat kita untuk masyarakat? Berapa karya kita yang diizinkan Allah untuk dibaca oleh orang banyak? Banyak yang sudah jadi profesor, banyak jurnal yang dia tulis, banyak seminar yang telah dia ikut. Bermanfaatkah ke masyarakat? Tidak ada. Jadi untuk apa? Hanya untuk menambah gaji naik 100,000. Hanya untuk sekali seminar mendapatkan amplop sekitar 5 sampai 10 juta. Semua karya-karya doktor, profesor, kalau tidak diberkahi Allah, tidak dibaca orang.
terdampar di pustaka-pustaka, berdebu di pustaka, bahkan S1, S2 tidak mengambil karangan beliau untuk dijadikan rujukan, tidak dibaca, tidak ada manfaat. Tapi gelar Masya Allah berlipat-lipat gelar. Inilah hati-hati ketika umur kita tak lagi diberkahi Allah. Tapi yang lebih parah, ini kita Alhamdulillah, walaupun umur begini kita masih di masjid, itu lumayan barakah. Artinya umur begini kita masih datang menghadap Allah. Bapa yang sudah berambut putih, itu salah satu kemuliaan yang Allah beri apa? Tidak merasa lemah di saat menyembah Allah. Tahajud ada, ketika subuh Jumaat dibacakan surat As-Sajdah, lalu disambung surat Al-Insan, kaki tidak bergetar, hati tidak mengeluh, tidak ada rencana mengusulkan ke BKM masjid untuk mengganti imam tersebut. Ada rencana apa? Mentang sabar dan tarawih 20 rakaat berdiri dari jam 9 sampai jam 11, tidak ada rencana untuk mengusir imam, tidak ada. Tabahnya hidup, sakit sudah berulang-ulang, dipasang ring cincin untuk jantung sudah berkali-kali, tetap taat ke Allah, nyangka lumayan. Itu sudah lumayan barakah, kita tetap dekat sama Allah. Tapi yang lebih hebat lagi di saat kita berbuat di umur yang pendek, tapi Masya Allah dibaca berulang-ulang, diambil manfaatnya. Bayangkan mereka telah tertidur di alam kubur, tetapi karena Allah beri keberkahan umur mereka, dapat pahala sampai hari ini dalam keadaan mereka sedang pensiun di alam kubur. Ini luar biasa, Pak. Dan sebagai penutup, saya juga pernah mengatakan, lihatlah keberkahan seseorang yang mengarang kitab Iqra, buku Iqra. Lihatlah keberkahannya. Kiai Haji As'ad Humam, di belakang buku Iqra itu ada gambar seseorang yang kurus, tinggi, berkacamata. Dia yang mengarang kitab atau buku Iqra. Dan buku Iqra itu membuat hampir jutaan orang bisa membaca Quran melalui wasilah beliau. Orangnya telah meninggal, orang Yogyakarta telah meninggal dunia, tapi Masya Allah, orang hidup dengan karya beliau. Semua TPA, semua TPQ, semua orang yang memulai Quran, dia mendapatkan manfaat dari buku itu. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian yang belajar Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain. Saya mengajarkan Iqra di Malaysia. Saya cari, Pak, kitab lain, tapi ternyata orang Malaysia pun memakai Iqra. Di Thailand orang-orang Patani memakai Iqra. Di Brunei orang pakai Iqra, cuma sudah diterjemah ke dalam bahasa mereka. Bayangkan keberkahannya. Makanya mau kita dapat begitu, sering-seringlah silaturahim. Sering-seringlah berhenti di rumah adik kita. Di saat kita menuju ke Banda Aceh, adik kita mungkin tinggal di Biren, sempatkanlah sebentar, belikanlah mie goreng 2 bungkus, turunlah di rumahnya, berikanlah sedikit untuk anak-anaknya angpau. Keponakan-keponakan kita titipkan, nak, ini sedikit dari Pak Wah. Jangan sampai anak-anak keponakan kita mengatakan, Pak Wah kok kri, mati kri Pak Wah ke. Makanya waktu kita meninggal, Pak, anak kuman kita pun tak mau datang untuk melihat kita. Kupu ke aja ke, Pak Wah ke kok kri urung. Nah, hijau peng 3 wari bayar angpau. 2000 dalam kertas angpau. Kertas angpau aja 1000 satu. Isinya 2000, Pak. Kan kurang ajar Pak Wah ni. Makanya datanglah ke rumah adik ayah kita, ke rumah adik mama kita, walaupun masuk ke pelosok dengan mobil kita yang mungkin Masya Allah mewahnya, sempatkan berhenti di rumah mereka, belikan minyak mereka. Jangan terus-terusan dengan minyak kita, berikanlah minyak orang sesekali untuk mereka. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keberkahan, yaitu sering-sering silaturahim. Sering-seringlah silaturahim. Maka mudah-mudahan Allah jaga umur kita, Allah jaga keberkahan hidup sampai kita berjumpa dengan Allah, lalu dimasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.